Baik, nah ini juga menarik andai kita memperhatikan begitu ya pergerakan dari perbankan big caps dan banyak juga para pelaku pasar memproyeksikan untuk momen window dressing juga banyak ataupun memilih sektor perbankan big caps ini menjadi sektor-sektor pilihan mereka karena memang dianggap akan menguat lebih signifikan ketimbang sektor lain. Tapi menariknya juga adalah andai kita bicara terkait momen window dressing. Anda mengamatnya apakah kita akan menjumpai juga momen itu, momen window dressing, karena Anda memperhatikan gerak laju ISG kita di bulan Desember saja ataupun sepanjang bulan Desember sudah melemah hampir 4% indeks kita, Mas Bias. Iya, ini menarik ya. Pada dasarnya window dressing dilakukan ketika performa dari indeks atau beberapa saham itu jelek gitu ya, dan mencoba untuk ditutup secara baik di akhir tahun. Dan kalau kita lihat IHSG kita bahkan dengan koreksi 4% di bulan Desember ini, itu masih positif return secara year to date dari awal tahun sekitar 2%. Tapi memang mungkin akan lebih selektif kalau menurut saya window dressing yang terjadi gitu ya. Terutama untuk beberapa sektor dan beberapa saham yang secara year to date itu returnnya masih negatif cukup signifikan gitu ya. Mungkin ada beberapa sektor kayak teknologi, kemudian juga ada consumer itu bisa berpotensi mengalami window dressing karena secara year to date returnnya masih negatif. Tapi untuk overall market atau indeks misalnya untuk mengalami window dressing, saya pikir ada potensi tapi tidak terlalu besar kelihatannya. Oke, sektor apa saja, emiten-emiten apa saja yang juga menjadi pilihan begitu bagi para pelaku pasar? Silakan, Mas Bias. Iya, ya seperti saya katakan tadi ya, beberapa sektor yang mungkin secara return masih negatif cukup signifikan, itu akan mengalami window dressing. Gitu ya, beberapa sektor tersebut antara lain misalnya adalah sektor teknologi yang kita tahu mengalami tekanan yang cukup signifikan sejak Fed menjadi hawkish gitu ya. Tapi kalau kita lihat lebih lanjut lagi ada beberapa sektor juga kayak sektor consumer misalnya, kemudian sektor infrastruktur, konstruksi itu mengalami koreksi yang cukup signifikan dari awal tahun sampai sekarang. Jadi saya pikir itu beberapa sektor yang akan mengalami window dressing gitu ya, Mas. Oke baik, Mas Bias tadi seperti yang Anda katakan begitu ya, ini saham-saham sektor consumer dan retail ini akan terkoreksi begitu ya. Ini apakah ada rekomendasi lain untuk sektor-sektor tertentu yang memang di musim-musim liburan ini yang memang diindikasikan akan memberikan keuntungan begitu? Justru on the contrary, sektor consumer dan retail sebagai sektor yang sudah mengalami koreksi dari awal tahun, ada potensi di akhir tahun ini mengalami window dressing. Dan juga kalau kita lihat memang kinerjanya sudah jauh lebih membaik, terutama di kuartal ketiga dengan penurunan harga minyak. Dan akan kembali berlanjut lebih baik lagi ketika di kuartal keempat harga minyak kembali turun dibandingkan dengan kuartal ketiga. Dan harga komoditas, mayoritas harga komoditas lainnya menjadi cost untuk sektor consumer ya. Jadi kita lumayan positif sih sebenarnya dengan sektor consumer dan retail menjelang akhir tahun dan awal tahun nanti. Oke, baik. Mas Bias, Anda mengatakan ataupun statement dari Anda kan memilih saham-saham yang kiranya sudah terkoreksi cukup dalam begitu ya, yang akan mengalami momen window dressing. Sebetulnya bagaimana agar memang istilah kata dari para pelaku pasar ini jangan menangkap pisau jatuh itu juga bisa dilihat. Jangan sedang terkoreksi tapi juga kita pilih dan juga malah kita justru tertusuk pisau, Mas Bias. Betul. Itu sangat baik ya Mas. Jadi memang kita juga harus berhati-hati memilih saham yang memang sudah terkoreksi cukup signifikan. Jangan sampai kita juga terjebak dalam value trap gitu ya. Memang sudah turun tapi memang harusnya turun, nggak naik-naik. Dan tapi kalau saya pikir mungkin beberapa sektor kayak consumer gitu ya, dan beberapa nama konstruksi yang memang sudah turun cukup banyak, saya pikir cukup positif. Sementara kalau untuk sektor teknologi, kita melihat ada beberapa saham, misalnya bank digital yang memang sudah berhasil memenuhi permodalan minimal 3 triliun, itu mungkin juga bisa jadi salah satu alternatif yang cukup baik gitu ya, untuk kita bisa mengambil saham-saham yang sudah terkoreksi cukup banyak. Baik, tadi ada mention Mas Bias ada bank-bank mini yang udah sukses nih memenuhi modal inti. Ini seperti apa sih menurut Anda proyeksi nasib bank mini ini ke depan dan bagaimana nasib bank-bank mini lainnya? Ya, untuk yang sudah memenuhi modal inti 3 triliun, saya pikir
akan positif ya ke depannya. OJK juga sangat baik memberikan batasan minimal 3 triliun supaya bank-bank mini ini memiliki pemodalan yang kuat untuk menjalankan bisnisnya ke depan gitu ya, untuk ekspansi bisnisnya ke depan terutama. Dan saya melihat beberapa saham bank mini yang memang sudah komitmen untuk memperkuat permodalan mereka sudah mencapai di atas 3 triliun. Dan untuk beberapa bank mini yang belum mencapai 3 triliun, saya pikir ini ke depannya akan lebih kesulitan ya, karena akan kesulitan menghadapi dominasi dari bank mini lain yang punya permodalan yang lebih kuat. Saya pikir OJK mungkin akan sedikit memberikan toleransi kepada mereka yang belum mencapai minimal 3 triliun, tapi cepat atau lambat OJK pasti akan meminta mereka untuk memperkuat permodalan mereka ke depannya.